Selamat pagi, Shalom Aleichem Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi ini boleh diperjumpakan kembali melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Jumat 27 November 2020. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan kepada kami. Di dalamnya kami bersyukur bahwa anugerah Tuhanlah sehingga kami boleh melewati malam ini dan boleh dibangunkan pagi ini dengan penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Bukalah akal pikiran kami sehingga kami sungguh boleh memahami firman-Mu dengan penuh damai sejahtera pula dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Yeremia pasal 31 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pagi ini yaitu kasih yang kekal. Dosa membuat manusia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi itu yang juga diterima oleh bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah. Tetapi meskipun Israel adalah bangsa pilihan, maka tidak terkecuali ketika mereka berdosa, mereka juga menerima ganjaran yang setimpal. Mereka ditawan di pembuangan selama 70 tahun, itu dijelaskan di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11. Nah, di dalam pembuangan Allah menghajar Israel, namun di dalam hajaran Allah selalu mengandung kasih. Itu sebabnya Ia juga memberikan harapan akan sebuah perjanjian yang baru. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang nampaknya terputus, bangsa Israel yang kelihatannya dibiarkan ditawan oleh musuh, kini mendengar seruan Nabi Yeremia tentang kasih Allah. Apakah ini hanya sekedar kata untuk menghibur? Tidak. Ini menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan kasih yang sama yang pernah Ia nyatakan kepada nenek moyang mereka. Akan ada keselamatan, pembebasan dan perjanjian yang baru antara Allah dan Israel. Setelah genap 70 tahun bangsa Israel akan dibebaskan dan Allah akan melanjutkan perjanjian dan kasih-Nya kepada Israel. Perjanjian yang baru yang akan menyelamatkan Israel dan umat pilihan dari kutuk dosa dan maut. Perjanjian yang baru yang digenapi dalam Kristus, inilah pengharapan dari kasih Allah yang besar. Dari kisah ini kita belajar bahwa dosa apapun pasti ada konsekuensinya. Jangan bermain-main dengan dosa. Yang kedua, kita belajar bahwa selalu ada pengharapan karena Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatalkan oleh pelanggaran kita. Biarlah hati kita dihiburkan oleh kasih Allah yang kekal ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu, kesempatan di mana kami boleh menghayati firman-Mu. Kami menghayati kasih yang begitu luar biasa kami alami, yaitu kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang kekal, kasih yang sungguh-sungguh mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan karena itulah yang menjadi pengharapan kami di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami renungkan bersama. Biarlah Engkau mengawali kami dalam menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami hari ini. Dan kami dikuatkan untuk boleh berkarya dengan penuh kasih, dan tentunya juga kasih Kristus akan kami nampakkan
dalam berbagai tindakan tutur kata kami dimanapun kami berada. Berkatilah keluarga-keluarga kami, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kami bersyukur buat kekasih-kekasih kami dalam menjalani hidup mereka dengan tetap mendapatkan tuntunan pertolongan Tuhan, karunia Tuhan lewat pertambahan usia. Bahkan ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berkati juga yang dalam pergumulan karena sakit ataupun berduka, ataupun bergumul di tempat kerja, di rumah masing-masing. Tuhan, kuatkan iman mereka. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami supaya kami tetap menjadi gugus terdepan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan kami dijauhkan dari berbagai mara bahaya, dan kami tetap menikmati hidup karunia Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita pada pagi ini. Kita tetap menjalani hidup ini di bawah tuntunan kasih Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, dan jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati kita.